Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Puji Lestari. Saya dari kelas Ekonomi Syariah E dengan NIM 401190156. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer LKS yang diampu oleh Bapak Amro Hindung Prihamayu. Baik, langsung saja untuk tutorial yang pertama mengenai pembuatan rekening wadiah. Baiklah, di sini kita pilih yang bagian folder warna hijau ya, lalu kita pilih klik daftar anggota baru. Di sini kita pertama-tama kita klik pada bagian tambah ya. Nah, ini tanggalnya sudah sesuai dengan hari ini. Kita tulis data diri kita, nama saya Rahma Puji Lestari. Di sini tempat tanggal lahir Madiun, kita pilih 21 dan 4 2001. Di sini alamatnya Ndolopo, Madiun. Langsung kode posnya Ndolopo itu adalah 63174. Di sini saya masukkan nomor saya. Kita masukkan telepon kontak atau AO-nya. Selanjutnya kecamatannya kita tulis Kecamatan Ndolopo. Kabupatennya Madiun. Ini untuk KTP atau SIM ini saya menggunakan nomor KTP ya. Nomor KTP-nya, nomor NIK-nya itu adalah 351 Tanggal membuat KTP-nya itu pada tanggal, saya tulis sesuai dengan yang ada di KTP saya. Di sini suaminya wanita, belum kawin, jumlah tanggungannya. Di sini saya tuliskan 1 orang ya. Nama ahli waris ini nama ibu kandung saya. Hubungan keluarga ibu kandung. Pekerjaannya saya tulis instansinya di IAIN Ponorogo. Jabatannya sebagai mahasiswa. Potongan zakat saya klik ya. Ini nisbahnya saya memilih antara 50 dibanding 50. Jatuh temponya karena ini adalah transaksi wadiah, jadi tidak perlu memiliki jatuh tempo. Kita klik yang pada bagian nomor rekeningnya itu wadiah yang umum. Di sini langsung terisi nomor rekeningnya. Kita masukkan foto. Sebelumnya foto ini perlu kita siapkan terlebih dahulu ya, agar lebih mudah memasukkannya. Di sini sudah saya siapkan pada bagian ini. Untuk bagian fotonya ini saya pilih, lalu bagian KTP ini, bagian tanda tangan juga sudah saya siapkan. Setelah itu baru kita klik ke simpan. Nah, ini sudah tersimpan ya. Lalu kita klik lagi yang folder hijau, lalu kita klik yang bagian transaksi tabungan. Di sini kita klik dulu pada bagian tambah, lalu nomor rekeningnya kita klik yang bagian nama saya tadi, Rahma Puji Lestari. Setelah itu sandi transaksinya itu kita cari yang setoran awal tabungan wadiah. Selanjutnya ini keterangannya kita tulis saja setoran awal ya. Ini nominalnya tadi seperti yang telah diinstruksikan, nominalnya itu sebesar 202.100.
Ini sudah tercatat 202.500 dan datanya sudah benar. Baik, nah kemudian baru kita simpan. Ini kalau ada konfirmasi seperti ini biasanya langsung ke web browser ini, kita abaikan saja, kita klik OK. Nah, di sini telah tercatat bahwa ini notebooknya 28001 ini pada tanggal 28 ini sebesar 202.100. Ya. Kemudian kita lanjutkan transaksi yang ketiga, kita akan melakukan tentang transaksi keuangan. Tentang biaya THR ya, kita klik pada bagian folder yang kuning, bagian transaksi keuangan kita klik. Di sini, ini masih ada transaksi yang lalu, kita klik tambah. Nah, kita cari sandi transaksi. Dalam perintah ini adalah perintahnya tadi untuk biaya THR ya. Biaya THR itu kata sandinya 60x. Nah, ini biaya THR, kita klik. Nah, keterangannya ini adalah biaya THR akhir tahun 2021, begitu saja. Lalu di sini instruksinya ini menggunakan 2 digit terakhir angka di NIM ya, karena NIM saya terakhir itu 56, berarti 56 dikali 1 juta sama dengan 56 juta. Nah, ini sudah tertulis biaya akhir tahunnya untuk tahun 2021 sebesar 56 juta. Kalau sudah, kita simpan. Nah, ini sudah tercatat di nomor buktinya itu 28003 pada tanggal hari ini, tanggal 28 bulan 11 2021 dengan sandi 60x itu THR-nya sebesar 56 juta. Setelah itu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang laporan keuangan. Kita pilih pada bagian folder yang berwarna kuning. Kita klik laporan keuangan. Di sini akan muncul form laporan keuangan. Kita klik bagian neraca detail, preview, kita centang. Nah, ini sudah muncul. Lalu saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan neracanya ya. Di sini ada pada bagian aktiva ini ada kas book kasir sebesar min atau negatif 14.797.900 rupiah. Kenapa kok ini bisa negatif? Ini sebenarnya waktu pada tugas sebelumnya ini sebesar negatif 15 juta sama dengan pembiayaan mudharabah. Ini kenapa kok bisa min? Karena ini dana kasnya itu digunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Kok hasilnya nggak sama ya, 15 nggak sama-sama 15 juta ya? Ini dikarenakan pada kas book kasir ini telah mendapat pemasukan sebesar 202.100 rupiah ini dari simpanan wadiah tadi. Jadi, yang awalnya ini kas book kasirnya ini sama-sama 15 juta atau tepatnya negatif 15 juta, ini ditambah dengan simpanan wadiah setoran awal tadi sebesar 202.100 rupiah, ini hasilnya kas book kasirnya negatif 14.797.900 rupiah. Ini pembiayaan mudharabahnya bisa positif karena itu dananya sudah digunakan waktu itu ya. Di bagian bawahnya aktivanya bernilai 202.100 rupiah. Ini hasilnya dari penjumlahan dua akun ini tadi. Di bagian pasifa ini ada simpanan wadiah sebesar 202.100 rupiah. Kok ini positif? Ya, ini positif dikarenakan ini hasilnya dari setoran awal tabungan wadiah tadi sebesar 202.100 rupiah. Di bagian bawahnya ada cadangan sebesar positif 62 juta rupiah. Kok ini 62 juta dari mana aja? Ini berasal dari pada transaksi sebelumnya kita kan telah memasukkan biaya THR sebesar 56 juta rupiah. Tadi kan biaya THR 56 juta. Lah, 62 juta dikurangi 56 juta itu sama dengan 6 juta. Dari mana sih 6 jutanya ini? 6 jutanya ini dari dua transaksi yang telah saya lakukan di tugas sebelumnya, yaitu pada biaya taktis dan dana sosial.
Sehingga ini cadangan itu total keseluruhan dari biaya THR sebesar 56 juta dan biaya taktis sebesar 2 juta, lalu dana sosial sebesar 4 juta, di total menjadi cadangan sebesar 62 juta rupiah. Di bawah ini ada SHU tahun berjalan sebesar negatif 62 juta rupiah. Kok negatif? Karena sebenarnya ini pemasukannya tidak sebesar yang dan kita gunakan di biaya THR, biaya taktis, dan dana sosial tadi ya. Jadi hasilnya itu negatif 62 juta rupiah. Ini di sini pasifanya, ini antara aktiva dan pasiva di neraca ini sudah seimbang, sama-sama sebesar 202.100 rupiah. Jika antara aktiva dan pasiva ini sudah balance, maka neraca ini sudah dikatakan benar. Sekian dari sedikit video tutorial yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.